Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Saya doakan ya teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan dalam segala urusannya, dipanjangkan umurnya, dan yang paling penting diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Oke, kali ini bertemu lagi dengan saya Joko Anggoro ya. Jadi saya akan membawakan serial Joko Samudro untuk episode yang ke-23 ya teman-teman ya. Bagi teman-teman yang baru datang, jangan lupa untuk subscribe ya, supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Garuda Perang Official ya. Dan bagi teman-teman yang baru datang dan ketemu dengan video ini, diharapkan untuk nonton dari episode ke-1 ya, supaya teman-teman tidak bingung dengan alur ceritanya seperti apa gitu ya teman-teman ya. Oke, tidak perlu berlama-lama lagi, kita langsung ke ceritanya ya teman-teman ya. Bagai tersambar petir di siang bolong, Gusti Prabu Mahendra pun melangkah mundur perlahan dan bersandar di tiang saka bangunan. Apa yang kamu katakan, Ki Ajeng? Apakah aku tidak salah mendengarnya, Ki Ajeng? Tentu saja benar, Kakang Prabu. Cincin ini sudah cukup bagiku untuk membuktikannya. Terlihat Dewi Sekartaji menunjukkan sebuah cincin bermata biru kepada Prabu Mahendra. Cincin ini adalah pemberian dari Kakang Respati ketika kami dulu hendak berpisah. Kakang Respati dulu berjanji akan menjemputku. Namun entah mengapa hingga sekarang dia belum datang juga, Kakang. Kalau begitu, Joko Samudro adalah keponakanku sendiri, Ki Ajeng. Tentu saja, Kakang Prabu. Itu pun kalau kamu mau mengakuinya, Kakang. Kalau tidak, aku juga tidak mengapa. Hari ini juga aku akan pergi dari istana, Kakang Prabu, dan akan menjalani kehidupan di luar istana bersama Joko Samudro, anakku. Sabar Ki Ajeng. Aku tidak bermaksud demikian. Tentu saja aku mengakuinya, Ki Ajeng. Dan aku mohon, tetaplah tinggal di sini. Samudro akan aku jadikan Mahapatih Mangkubumi, menggantikan Patih Suropati. Karena Patih Suropati sudah sangat tua. Kasihan bila terus bekerja hingga usia senjanya. Bagaimana, Ki Ajeng? Bagaimana Samudro? Itu semua terserah kepada Samudro saja, Kakang. Kalau dia mau, maka aku akan merestuinya, Kakang. Namun bila dia memilih pergi dan menolak, aku juga akan pergi, Kakang. Maka aku akan mengikutinya, Kakang. Kemanapun Joko Samudro pergi, aku akan mengikutinya. Bagaimana Samudro? Apa kamu bersedia, Ngger, Cah Bagus? Maaf Paman Prabu, dari awal tujuan hamba hanya ingin menemui Kanjeng Ibu. Tidak ada tujuan lain, Paman. Tidak lama lagi hamba harus melanjutkan perjalanan. Hamba berniat mengembara ke seluruh Nusantara, Paman. Lalu bagaimana dengan pasukan Bayangkara yang sudah kamu pimpin, Cah Bagus? Serahkan jabatan Tumenggung kepada Senopati Pamungkas, Paman. Dia sangat layak dan pantas mengemban tugas tersebut, Paman Prabu. Ger, Cah Bagus, kemanapun kamu pergi, Ibu akan menemanimu, Le. Mohon ampun Kanjeng Ibu, hamba tidak bisa mengajak Kanjeng Ibu dalam perjalanan. Jalan yang aku tempuh sangat berbahaya dan banyak halangan, Ibu. Tapi Le, Ibu
ibu tidak mau berpisah dengan kamu lagi, Le. Sudah cukup bagi ibu 18 tahun ini berpisah denganmu, Ger Samudro. Ibu tidak ingin berpisah lagi denganmu, Le. Ibu ingin memasak setiap hari, membuatkan sarapan, dan mencucikan bajumu, Le. Ibu ingin menemanimu hingga kamu memiliki seorang istri. Dan kalau kamu sudah punya keturunan, ibu akan membantumu untuk mengurusnya, Le. Desak Dewi Sekartaji memaksa Samudro untuk mengajaknya tinggal bersama. Samudro cah bagus, maaf paman menyela, Le. Jadi inikah yang kamu maksud dari perkataanmu kemarin itu, Le? Inikah alasannya kenapa kamu menolak menikahi Sekar Arum anakku, Le? Benar Paman Prabu, dari awal aku tahu bahwa Kakang Mbok Sekar Arum adalah Mbak Yuku sendiri. Jadi aku dari awal tak ada rasa tresno layaknya laki-laki dan perempuan, Paman. Rasa tresnoku hanya sebatas kakak dan adik, Paman Prabu. Baiklah, aku paham Samudro. Aku mengerti apa yang kamu pikirkan. Kalau begitu, Paman izin kembali ke istana untuk mengumumkan berita bahagia ini. Kalian berbincanglah dengan puas. Kalian sudah 18 tahun terpisah dan tidak pernah bertemu. Singkat cerita, rombongan Prabu Mahendra telah pergi meninggalkan mereka berdua. Kini tinggallah ibu dan anak itu berbincang panjang lebar sepuasnya. Kanjeng Ibu, hamba ingin bertanya sesuatu. Siapakah sosok Romoku, Ibu? Dan bagaimana dengan asal-usulnya, Ibu? Ger cah bagus, anakku Joko Samudro. Romomu bernama Raden Respati, pangeran dari kerajaan dasar laut, Le. Dia adalah anak kedua dari Raja Cakrabuana. Ayahmu bercerita dengan ibu akan bertanding dengan kakak pertamanya, Raden Raka Segara. Ayahmu bercerita itu sudah menjadi tradisi untuk memperebutkan tahta, Le. Maka dari itu Romomu meminta izin kepada ibu untuk bertapa dan berlatih ilmu kanuragan. Untuk mempersiapkan pertandingan itu, Le. Yang ibu tidak tahu kapan pertandingan itu dilakukan. Dan ibu juga tidak tahu apakah pertandingan itu sudah dilaksanakan atau belum. Dan ibu juga tidak tahu, Le, apakah ayahmu menang atau kalah. Andaikan ayahmu kalah pun, sebenarnya ibu tidak masalah, Le. Karena yang ibu inginkan adalah bersatu kembali bersama ayahmu dan kamu, Le. Ibu bersedia hidup sederhana di perkampungan atau di tengah hutan sekalipun. Maaf Kanjeng Ibu, kalau diizinkan, bolehkah Samudro tahu bagaimana awal cerita ibu bertemu dengan Romo, Ibu? Awalnya, ibu berjalan tanpa arah dan tujuan, Le. Hingga akhirnya ibu berjalan di tepian laut, di dekat tebing yang sangat curam. Karena kelelahan, ibu berniat beristirahat di tepian laut sambil melihat keindahan deburan ombak. Hingga tanpa terasa ibu pun mengantuk, Le. Dan tanpa ibu sadari, tempat ibu berpijak itu runtuh dan ibu pun terjatuh dan terjun ke lautan. Kala itu ibu tenggelam dan hanyut terbawa
oleh gelombang lautan, Le. Ibu merasa hari itu adalah hari terakhir ibu hidup di dunia ini. Lalu ibu pun tidak sadarkan diri, Le. Namun ketika ibu sadar, ibu merasa sekujur tubuh ibu terasa sangat hangat. Dan ketika ibu membuka mata, ibu telah tidur di dekat perapian, Le. Di dalam sebuah gua. Tidak jauh dari situ, ibu melihat ada seorang pria yang sedang duduk bersila di atas sebuah batu besar dengan matanya masih tertutup, Le. Belum sempat ibu bertanya, dia sudah berkata sesuatu kepada ibu. Nimas, kamu gantilah pakaianmu dulu yang basah. Ambil bungkusan di atas batu itu. Ada beberapa pakaian yang bisa kamu pakai. Kalau kamu lapar, ada ayam bakar di dekat perapian yang sudah matang. Siapa kisana ini? Dan di mana aku sekarang? Namaku adalah Raden Respati, dan kita sekarang ada di dalam goa di tepi laut. Aku menyelamatkanmu tadi ketika kamu tenggelam. Terima kasih, Raden, untuk pertolonganmu. Singkat cerita, selama 6 bulan Dewi Sekartaji dan Raden Respati hidup bersama. Dikarenakan hal itulah bibit-bibit cinta mulai bersemi di antara mereka, dan akhirnya mereka memutuskan untuk menjalin hubungan pernikahan tanpa meminta restu orang tua. Dan ketika tiba waktunya, Raden Respati memutuskan untuk berpisah sementara waktu untuk menempuh pelatihan dan pertapaan di tengah lautan untuk menyempurnakan ilmu yang sedang dia dalami. Oleh karena itu, Dewi Sekartaji diminta untuk pulang dulu dan dijanjikan akan dijemput suatu saat nanti. Begitulah, Ger, singkat ceritanya, Le. Ibu, aku sempat mendapatkan pesan dari Romo dengan perantara seorang laki-laki bernama Sugali. Dia adalah abdiku, Ibu, utusan dari Romo, bahwa aku diminta untuk bertapa di pinggir laut, di tepi pinggir laut selatan, Ibu. Maka nanti Romo akan menemuiku, Ibu. Oleh karena itu, Samudro memohon izin kepada Ibu untuk mencari keberadaan Romo, Ibu. Nanti Samudro akan ceritakan kepada Romo bahwa Ibu sudah sangat rindu kepada Romo, dan Samudro akan meminta kepada Romo agar segera menjemput Ibu. Anakku, Ger, cah bagus. Kalau begitu, Ibu izinkan kamu pergi, Le. Dengan syarat, kamu harus jaga diri baik-baik dan jangan sampai terluka atau celaka. Dan Ibu tahu di mana tempat pertapaan ayahmu dulu, Le. Ketika Ibu pertama kali bertemu dengan ayahmu, kamu jalanlah ke arah barat dari istana ini, Le. Setelah bertemu dengan perkampungan penduduk yang bernama Kampung Jogowiryo, kamu jalanlah ke selatan. Setelah bertemu tepian laut, jalanlah kembali ke arah barat. Bila kamu melihat ada pohon kelapa yang berbatang tua, maka kamu turunlah ke bawah. Maka kamu akan melihat sebuah gua yang cukup besar. Dan cincin ini, Le, adalah cincin pusaka peninggalan ayahmu, Le. Kalau kamu pakai, maka kamu bisa bernafas
dan berjalan di dasar lautan. Seperti berjalan di daratan, Le. Terima kasih Ibu untuk restu dan petunjuknya. Hamba akan melakukan perjalanan seminggu kemudian, Ibu. Selama seminggu ini, Samudro akan tinggal di rumah Ibu dan menemani Ibu mengobrol. Keesokan harinya, ketika Samudro sedang berbincang dengan ibunya Dewi Sekartaji, datang Senopati Pamungkas menghadap Samudro. Ampun Raden Samudro, hamba dititahkan oleh Paduka Prabu Mahendra untuk meminta kehadiran Raden Samudro ke istana menghadap Prabu Mahendra. Sebentar Kakang Senopati, kenapa Kakang jadi gugup begini? Dan kenapa Kakang memanggilku Raden, Kakang? Seperti biasa saja Kakang, panggil aku Dimas Samudro, Kakang. Ampun Raden, hamba tidak berani. Jati diri Raden sudah diumumkan oleh Prabu Mahendra kemarin. Semua rakyat dan prajurit sudah tahu kebenarannya. Hamba tidak berani bermain-main, Raden. Kakang Senopati, Samudro yang dulu dan Samudro yang sekarang tidaklah berubah, Kakang. Kalau tak ada orang lain, Kakang tak perlu pergunakan peraturan kerajaan. Bagaimanapun, Kakang Senopati sudah aku anggap kakak sendiri, Kakang. Singkat cerita, kini Samudro telah menghadap paman Prabunya, yaitu Prabu Mahendra. Samudro menunjukkan sikap yang sangat hormat dan duduk bersila di hadapan sang raja. Ampun beribu, ampun Gusti Prabu. Ada titah apa panjenengan memanggil hamba, Gusti Prabu? Samudro, jangan panggil aku demikian, Le. Panggil aku Paman Prabu saja, Le. Semua orang di kerajaan ini telah tahu siapa jati dirimu yang sebenarnya. Dan mengenai putriku Sekar Arum, kini namanya telah aku bersihkan, Le. Jadi di masa depan tak akan ada masalah yang terjadi lagi, Nger. Lalu mengenai kenapa kamu paman panggil kemari, adalah untuk membujuk ibumu, Le, agar ibumu mau tetap tinggal di istana. Paman berjanji, Le, padamu akan menjaga keselamatan dan keamanan ibumu, Le, di sini. Dan paman meminta padamu juga untuk membujuk ibumu agar mau menemui Romo Prabu Sanjaya di pertapaannya, Le. Berikut juga denganmu, Le. Meski dulu Romo Prabu sempat membuat kesalahan besar dengan memberi perintah untuk membunuhmu, namun semua itu paman yakin hanya emosi sesaat, Le. Kini eyangmu Sanjaya sudah tua dan sudah mengakui kesalahannya di masa muda, Le. Paman mohon, temuilah dulu eyangmu sebelum kamu melanjutkan pengembaraanmu, Le. Baik Paman Prabu, hamba akan mencoba berbicara dengan ibu. Namun mengenai mau atau tidaknya, aku tidak bisa memastikannya, Paman. Singkat cerita, kini Joko Samudro telah berdiri tepat di hadapan ibunya, dan Samudro pun menceritakan semua yang dia perbincangkan dengan paman Prabunya, Prabu Mahendra. Tanpa diduga, ibunya bersedia untuk menemui ayahnya, Prabu Sanjaya, di pertapaan Kapas Putih. Lokasinya tidak jauh dari istana dan berlokasi tepat di pinggir sungai Bogowonto. Kini ibu dan anak itu telah tiba di sebuah pendopo kecil yang berada di tepian sungai. Terlihat
ada seorang kakek tua berpakaian serba putih. Dia sedang memancing di tepian sungai. Terlihat tatapan matanya kosong dan wajahnya sangat murung. Duh, Cahayu anakku Sekartaji. Maafkan kebutuhan Romo, Nduk. Tidak semestinya Romo memperlakukanmu seperti itu dahulu. Romo sangat berdosa padamu, Nduk. Romo minta maaf. Ucap Prabu Sanjaya tanpa dia tahu bahwa Dewi Sekartaji dan Samudro telah berdiri berada tidak jauh di belakangnya. Romo tidak punya keinginan lain saat ini, Nduk. Romo hanya berharap sebelum kematianku kembali ke Sang Pencipta. Romo sangat ingin sekali bertemu denganmu, Nduk, dan berbincang-bincang denganmu seperti dahulu, Nduk, dan mendapatkan maafmu, Nduk Cahayu. Berkali-kali Romo mencoba untuk menemuimu, Nduk, namun kamu tak pernah bisa diajak berbicara. Bahkan untuk melihat wajahku saja kamu tidak mau, Nduk. Sebesar itukah kebencianmu kepada Romomu ini, Nduk? Romo minta maaf, Nduk. Romo Prabu, hamba sudah memaafkan Romo. Bagaimanapun juga, semuanya terjadi karena kesalahan Sekartaji awalnya, hingga membuat Romo Prabu murka. Tersentak kagetlah Prabu Sanjaya mendengar suara anak perempuannya Dewi Sekartaji. Segera joran pancingnya ia letakkan dan bergegas menghampiri Sekartaji anaknya. Segera pria tua itu memeluk Sekartaji dengan sangat erat. Maafkan Romo, Nduk. Romo bersalah padamu, Nduk. Romo berdosa telah memisahkan dirimu dengan anakmu, Nduk. Yang tidak lain, dia adalah cucuku sendiri, Nduk. Romo sangat bodoh dan ceroboh, Nduk. Dosa Romo sangat besar kepadamu, Nduk. Maafkan Romo, Nduk. Romo, jujur saja, sangat berat bagiku untuk memaafkan Romo. Andaikan saja Samudro tidak datang, maka rasa benci dan marah ini akan aku bawa sampai mati, Romo. Siapa Samudro ini, Nduk? Apakah dia laki-laki yang sudah membuatmu jatuh cinta dahulu, Nduk? Di mana dia, Nduk? Romo akan merestui pernikahan kalian, Nduk. Dan pestanya akan Romo gelar selama 7 hari 7 malam, Nduk. Romo akan memanggil kakakmu Mahendra kemari sekarang juga untuk melakukan persiapan pernikahan kalian, Nduk. Semua itu tidak perlu, Romo. Samudro bukanlah orang yang Romo maksud. Apakah Romo masih ingat dengan titah Romo Prabu dahulu 18 tahun yang lalu, Romo? Tidak lama
setelah aku melahirkan. Belum sempat aku menggendongnya, Romo. Bahkan aku belum sempat menyusuinya, Romo. Aku mendengar dari Paman Laksmi bahwa di Pasewakan Romo menurunkan titah untuk melenyapkan anakku, Romo. Oleh sebab itulah aku meminta kepada Paman Laksmi untuk membawa pergi anakku yang masih sangat kecil, Romo. Apakah Romo masih ingat dengan semua itu, Romo? Iya, Nduk. Iya, Romo masih ingat semuanya, Nduk. Dan Romo sangat menyesalinya, Nduk. Romo mohon maaf, Nduk. Lalu siapa Samudro ini, Nduk? Apa jangan-jangan Samudro ini adalah... Benar, Romo. Samudro adalah anakku, Romo, yang 18 tahun ini telah menghilang, Romo. Dia telah kembali ke dalam pelukanku, Romo. Walangger, Cak Bagus. Di mana dia sekarang, Duk? Di mana Samudro cucuku, Duk? Cak Bagus, Lene Yole. Ger, Cak Bagus, mendekatlah kemari, Ger. Temui Eyang Mule. Mendengar panggilan ibunya, dengan perlahan Samudro melangkah mendekat. Dia berjalan sambil menunduk, tak berani menatap wajah kakeknya. Di dalam hatinya ada gejolak yang sangat kuat. Ada rasa benci, ada rasa dendam yang luar biasa, ada rasa senang, ada rasa kecewa, yang semuanya begitu sulit dipahami oleh Samudro. Setelah tiba di hadapan eyangnya, Samudro segera berlutut tanpa ada suara sedikit pun keluar dari mulutnya. Melihat hal itu, Prabu Sanjaya menangis sejadi-jadinya. Dia begitu menyesal telah berbuat dolim kepada cucunya sendiri. Kini dia melihat ada pemuda yang begitu tampan dan gagah telah duduk bersimpuh di depannya. Dia tidak dapat membayangkan apa jadinya kalau waktu itu prajurit suruhannya benar-benar berhasil membunuh bayi itu. Dapat dipastikan, maka saat ini dia tak akan mampu untuk melihat cucunya yang kini telah menjadi pemuda tampan, gagah perkasa, dan memiliki ilmu kanuragan yang luar biasa. Ger, Cak Bagus, putuku. Maafkan Eyang Le. Maafkan kebodohan dan keegoisan Eyang. Eyang sangat menyesal, Le. Tidak mengapa, Eyang. Hamba yakin ini semua sudah menjadi suratan takdir dari para dewa. Yang sudah terjadi, biarlah terjadi, Eyang. Samudro tidak menyesalinya sama sekali. Yang terpenting saat ini, hamba sudah bisa bertemu kembali dengan ibu. Semua itu sudah cukup bagiku, Eyang, untuk menebus dan mengobati semua luka yang hamba pendam selama 18 tahun ini. Begitu mulia hatimu, Le. Andaikan Eyang
tidak menuruti hawa nafsu Eyang waktu itu, pasti kamu tidak akan menderita terlalu lama selama ini, Le. Ayo, kita masuk ke dalam pendopo Eyang. Kita berbincang di sana saja, Nduk. Ger. Ibu dan anak itu pun mengangguk mendengar tawaran dari Prabu Sanjaya. Setelah tiba di pendopo, Prabu Sanjaya memanggil sepasang pembantunya yang juga sudah tua. Dia meminta untuk dipetikkan kelapa muda dan menghidangkan beberapa makanan untuk disantap mereka siang ini. Maaf ya, Nduk. Ger, di sini tidak sama dengan di istana. Hanya makanan sederhana yang bisa Eyang sediakan. Tidak mengapa, Eyang. Tidak mengapa, Romo. Jadi Ger, bagus, cucuku Samudro. Selama ini kamu berada di mana, Le? Dan bagaimana kau bisa tahu kalau Sekartaji adalah ibumu, Le? Ampun, Eyang. Selama 18 tahun ini, hamba tinggal di puncak gunung Argopuro bersama seorang pertapa tua yang bernama Eyang Ronggoseto. Eyang Ronggoseto lah yang telah merawatku selama ini dari hamba masih bayi hingga dewasa. Sebelum hamba turun gunung, Eyang Ronggoseto telah menceritakan semuanya kepadaku, Eyang. Eyang Ronggoseto bercerita bahwa dulu aku dibawa oleh seorang emban tua. Kala itu, emban tua itu sedang dikejar-kejar oleh puluhan prajurit kerajaan Galunggung. Dan oleh Eyang Ronggoseto, emban tua beserta bayi itu diselamatkan olehnya. Namun emban tua itu tidak bertahan lama. Tidak lama setelah diselamatkan oleh Eyang, dia telah meninggal. Namun sebelum emban itu meninggal, emban itu sempat menceritakan semua asal-usul diriku ini kepada Eyang Ronggoseto. Namun Eyang Ronggoseto baru menceritakan padaku belum lama ini, Eyang. Setelah hamba turun gunung, barulah aku mencari keberadaan ibu. Hingga akhirnya aku berhasil bertemu dengan ibu hingga saat ini, Eyang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya. Cerita untuk serial Joko Samudro saya akhiri dulu sampai di sini dulu ya teman-teman ya. Saya ucapkan beribu-ribu terima kasih kepada semua teman-teman yang masih setia untuk mendengarkan cerita-cerita terbaru dari serial Joko Samudro ya. Bagi teman-teman yang baru datang, jangan lupa subscribe ya, supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Garuda Perang Official ya. Jadi bagi teman yang baru datang dan baru ketemu dengan video episode ke-23 ini, diharapkan untuk mendengarkannya dari episode pertama ya, supaya teman-teman tidak bingung dengan alur ceritanya seperti apa gitu ya teman-teman ya. Oke, saya akhiri sampai di sini saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.